Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 37-39. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Selama berjuang menyelamatkan dirinya dari segala kejahatan, Serani dibantu oleh dua pria tampan dan kaya raya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 37. Lega rasanya saat sampai di rumah menemukan Biksum dan Giska baik-baik saja. Menurut Pras, di sekitar rumahku ada beberapa orang suruhannya yang memantau. Dan ternyata di antara mereka adalah polisi. Aku merasa lebih tenang sekarang. Hei, ngapain Mas Agung masih berada di rumahku? Pasti dia pikir aku masih lupa ingatan. Mas, sebaiknya segera kau tinggalkan rumah ini. Mas Agung yang sedang serius dengan ponselnya tersentak saat melihat kedatanganku. Maksudmu apa, Dek? Ini rumahku. Kau tidak bisa mengusirku, tegasnya. Oh ya, mana buktinya kalau ini rumahmu, Mas? Mana sertifikatnya? Sini aku mau lihat. Ketusku seraya melipat kedua tangan di dada. Mas Agung gelagapan. Aku sudah pernah bilang, kalau sertifikatnya masih aku cari. Sudahlah kamu jangan macam-macam, hardiknya. Kalau aku bisa menemukan sertifikat itu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku dengan sedikit seringai. Mantan suamiku itu makin gelagapan dan cemas. Jangan coba-coba menipuku, Sera. Ingat kamu sedang sakit dan lupa ingatan. Lebih baik kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Sahutnya panik. Dasar laki-laki bodoh. Sungguh aku menyesal pernah menikah dengan pecundang sepertimu. Bentakku geram. Kurang ajar kamu, Sera. Ingat aku ini suamimu. Teriaknya seraya menunjuk-nunjuk wajahku. Hahaha. Sudahlah, Mas. Tidak perlu bersandiwara lagi. Aku sudah tahu semuanya, ucapku seraya mentertawakan wajahnya yang kebingungan. Dengar ya Mas. Pertama, aku bukan istrimu lagi, karena kita sudah resmi bercerai. Kamu nggak akan bisa mengelak karena aku punya bukti suratnya dari pengadilan agama. Kedua, rumah ini sudah aku beli pada rentenir yang meminjamkan uang pada Lastri dan aku yang menyimpan sertifikat aslinya. Dan yang ketiga, aku tidak pernah lupa ingatan. Mas Agung terlonjak mendengar perkataanku barusan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya memucat. Kurang ajar kau, Sera. Kau telah membohongiku. Sial, geramnya. Kedua tangannya mengepal. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini, Mas. Tegasku. Laki-laki di depanku itu terdiam. Menatap tajam matku. Entah apa yang dipikirkannya. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Aku harus hati-hati. Sera, tolong jangan usir aku. Aku sudah tidak punya rumah. Aku mohon, demi Giska anak kita, Dek. Tiba-tiba saja Mas Agung berlutut dan memohon-mohon padaku. Apa, demi Giska katamu? Kenana aja kamu selama ini, Mas? Apa kamu ingat Giska ketika tidur dengan pelakor murahan itu? Wajah Mas Agung memerah. Dia selalu marah jika aku mulai mengucapkan kata pelakor. Perlahan ia bangkit berdiri. Dasar wanita egois kamu, Sera. Bentaknya dengan kedua matanya melotot padaku. Cepat pergi dari sini. Aku sudah muak melihatmu. Teriakku padanya. Tiba-tiba Mas Agung berlari ke dapur. Entah apa yang akan dia lakukan. Aku harus waspada. Segera aku mencari ponselku hendak menghubungi Pras. Tapi, tiba-tiba Mas Agung keluar dari arah dapur mengejarku dengan sebilah pisau di tangannya. Astagfirullah, dasar perempuan egois. Aku bunuh kau. Mas Agung terus berteriak berlari mengejarku. Sontak aku panik dan berteriak. Tolong. Aku terus berlari menghindarinya. Mantan suamiku itu bagai kesetanan terus mengejarku dengan geram dan mata melotot. Sungguh aku sangat panik dan khawatir. Bunda, ya Allah Giska, Bunda sakit, tolong, Ayah jangan, sakit, Mas, itu anakmu, jangan kau sakiti, aku mohon. Aku tergugu dan ketakutan melihat Giska dalam ancaman Mas Agung. Pisau itu sekarang berada persis di depan wajah Giska. Mas Agung menangkap Giska dari belakang ketika ia hendak mendekatiku tadi. Ya Allah apa yang harus aku lakukan? Giska nampak ketakutan. Ia terus berteriak kesakitan karena tubuhnya didekap kencang oleh Mas Agung dari belakang. Tubuhku lemas, aku terduduk dan menangis. Tak kuasa hatiku melihat Giska yang terus berteriak. Mas, dia anakmu, istighfar, jeritku. Dengar, Sera,
Serahkan sertifikat itu padaku kalau ingin Giska selamat. Cepat, teriaknya. Ya Allah Mas, demi harta kau tega mengorbankan darah dagingmu sendiri. Astagfirullah, Mas, sudah cepat jangan bertele-tele, teriaknya lagi. Bunda, pekik Giska. Giska, sabar sayang. Bunda akan menolong Giska. Aku mencoba menenangkan anakku. Biksum, tolong lihat-lihat Giska. Aku mau ke kamar dulu ambil sertifikat itu. Biksum sejak tadi menangis gemetar di sudut ruangan. Asisten rumah tanggaku itu mengangguk lemah. Sepertinya ia pun sangat ketakutan. Cepat Sra. Iya, Mas. Perlahan aku masuk ke kamarku. Aku berharap laki-laki bodoh itu tidak mengikutiku. Beruntung ponselku berada di meja rias. Dengan gerak cepat aku segera mengirim pesan kepada Pras. Setelah itu aku segera membuka brankas surat-surat pentingku yang berada di belakang lemari. Tidak satu pun ada yang tahu tempat ini. Setelah mengambil sesuatu, segera aku kunci kembali brankas itu. Saat aku keluar, Mas Agung masih mendekap paksa Giska. Anakku nampak kelelahan. Ya Allah, lindungilah anakku. Cepat bawa kemari sertifikat itu. Perintahnya. Tidak, lepaskan dulu anakku. Sahutku tegas. Cepat berikan sertifikat itu padaku kalau tidak, anak ini akan aku bunuh. Teriaknya. Dor, AOVWW. Aku terpekik mendengar suara letusan. Tiba-tiba Mas Agung terjatuh ke lantai. Kakinya mengeluarkan darah. Giska, aku langsung meraih Giska yang terlepas dari Mas Agung dan berlari masuk kamar. Biksum mengikutiku. Sampai di kamar, aku memeluk Giska yang kini sudah lebih tenang dalam dekapanku. Dua orang polisi dan beberapa laki-laki bertubuh tegap tadi tiba-tiba masuk. Salah satu polisi itu menembak kaki Mas Agung. Beruntung Pras membaca pesanku tadi. Setelah Giska tenang, perlahan aku keluar kamar. Mas Agung ternyata sudah dibawa oleh kedua polisi tadi. Maaf Bu Sera, apa Ibu dan Giska baik-baik saja? Seorang laki-laki berwajah agak sangar, bertanya sopan padaku. Alhamdulillah kami baik-baik saja, Pak. Terima kasih, sahutku. Maaf Bu Sera, kami tadi datang terlambat. Tidak apa-apa, Pak, yang penting kami semua selamat. Tolong sampaikan ucapan terima kasih saya pada Pak Tirta. Baiklah, Bu, kami permisi. Beberapa orang dari kami ada yang menjaga di sekitar sini. Saya harap Ibu tetap waspada selama Pak Dido belum tertangkap. Aku membuang nafas kasar, ternyata masalah masih belum selesai. Baik, Pak, terima kasih. Mereka pun beranjak pergi. Sementara aku merasa lelah dan masih shock akibat ketegangan yang baru saja aku alami. Pras, laki-laki itu telah banyak menolongku. Apakah aku harus membalas kebaikannya? Apa aku harus membuka hati ini untuknya? Apa aku terima saja perjodohan ini? Arif, di mana dia sekarang? Aku sempat salah menilainya. Justru Dido yang aku percaya menusukku dari belakang. Sampai saat ini aku masih tak menyangka Dido tega melakukannya padaku. Arif, maafkan aku. Bab 38. Hari ini aku harus ke kantor. Bagaimanapun juga aku harus secepatnya membenahi keadaan kantor yang tidak menentu sejak aku kecelakaan. Mas Agung dan Dido, dua orang itu ingin merebut kekuasaan pada perusahaan. Hingga keadaan perusahaan jadi kacau dan mengalami penurunan. Entah bagaimana caranya, banyak uang perusahaan yang berpindah ke rekening sahabatku itu. Manajer keuangan pun telah berhasil ditipu olehnya. Dido belum ditemukan, entah kemana perginya sahabatku itu. Polisi terus mencari keberadaannya. Selamat pagi, Bu Sera. Selamat datang kembali Bu Srani, alhamdulillah Bu Sera sudah sehat kembali. Para karyawan terkejut melihat kedatanganku. Satu persatu dari mereka menyapaku dengan ramah. Hari ini aku mengumpulkan semua manajer untuk meeting. Kerja keras harus segera dimulai dari sekarang, jika tidak ingin perusahaan ini bangkrut. Perusahaan ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku yang harus aku jaga dan aku kembangkan. Karena itu adalah amanat yang aku terima. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Arif. Tapi ponselnya selalu tidak bisa dihubungi. Aku sangat membutuhkannya saat ini. Aku mencoba berkirim pesan padanya. Semoga suatu saat nanti laki-laki itu membacanya. Tok tok tok, masuk. Bu Sera, izin mau membetulkan AC di ruangan ini. Pak Amir security kantor masuk dengan seorang teknisi. Saya masih banyak pekerjaan, Pak Amir. Sahutku, tapi memang AC di ruanganku ini tidak begitu dingin. Apa-apa, Bu Sera tidak perlu keluar ruangan. Silakan untuk terus melakukan pekerjaannya, ujar Pak Amir.
Silakan, Mas. Dimulai saja pekerjaannya, ucapku pada teknisi itu, seraya meneruskan kembali pekerjaanku yang menumpuk. Pria bertopi dan berkacamata sebagai teknisi itu mengangguk. Bu, saya izin makan siang dulu. Tiba-tiba Pak Amir pamit untuk keluar. Tak terasa memang sudah waktunya untuk makan. Sebaiknya aku pesan online saja. Biasanya Dido selalu mengurusku dengan baik. Asisten pribadiku itu sangat cekatan dan sangat bisa dihandalkan. Andai dia mengutarakan keinginan sejak awal, mungkin aku bisa mempromosikannya untuk menduduki satu jabatan penting di perusahaan ini, dan memberikannya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan sebagai penunjang jabatannya nanti. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Dido melewati jalan yang salah. Sahabatku itu sudah melakukan tindak kejahatan demi mencapai tujuannya. Pria teknisi itu masih saja sibuk dengan pekerjaannya. Mas, kalau mau makan siang silakan istirahat saja dulu. Saranku. Tanpa menjawab pria itu mendekati pintu. Dan, astaga dia menguncinya. Apa maksudnya? Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa pintu itu dikunci? Teriakku cemas. Masih posisi menghadap ke pintu, pria itu nampak perlahan membuka topi dan kacamatanya. Aku terlonjak ketika pria itu membalikkan badannya. Astagfirullah, teriakku. Laki-laki itu mulai mendekatiku dengan seringainya yang menakutkan. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Aku mundur beberapa langkah. Aku tidak percaya laki-laki itu ternyata menyamar menjadi teknisi. Kenapa Pak Amir juga bisa terkecoh? Ataukah security itu juga sekongkol? Mau lari kemana lo Sera? Kenapa sekarang lo jadi takut gitu sama gue? Ujarnya dengan senyum menakutkan. Dido, kenapa lo tega mau bunuh gue? Kenapa lo hancurin persahabatan kita yang sudah kita jaga sejak lama? Aku bicara dengan suara bergetar karena ketakutan. Entah kenapa Dido terlihat sangat menakutkan saat ini. Terlihat jelas raut kemarahan dan kebencian pada wajahnya. Persetan dengan persahabatan. Hanya lo dan Arif yang menikmati persahabatan itu. Sedangkan gue, cuma jadi pelengkap buat kalian, yang hanya diajak di saat gue dibutuhkan. Dido berteriak, astagfirullah. Dido, semua itu nggak benar. Gue dan Arif nggak pernah bermaksud seperti itu. Lo sahabat terbaik gue, Do. Brak, aku terlonjak ketika Dido memukul meja dengan sangat kencang. Diam lo Sera, kalian cuma manfaatin gue selama ini. Sedangkan apa yang gue inginkan kalian nggak pernah peduli. Gue selalu kalian anggap remeh. Sesaat sahabatku itu terdiam, kemudian tubuhnya terduduk di lantai dengan bertumpukan kedua lututnya. Dia pun bicara dengan suara yang mulai pelan. Sera, lo nggak pernah ngerti perasaan gue. Lo malah menikah sama pecundang kayak Agung. Setelah bercerai, lo tetap nggak pernah peduli dengan segala perhatian gue. Justru lo semakin dekat dengan Arif. Ya Allah, gue nggak pernah ngangka lo punya perasaan seperti itu, Do. Maafin gue, sahutku. Selama ini lo gue anggap lebih dari sekedar sahabat. Aku tak bisa menahan tangis. Sungguh pengakuan Dido barusan membuatku sangat merasa bersalah. Seandainya sejak dulu lo jujur sama gue, mungkin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi, Dido, sesalku. Tiba-tiba terdengar suara pintu digedor kencang dari luar. Bu Sera, ibu baik-baik saja di dalam. Sepertinya itu suara Pak Amir. Kemungkinan ia tidak tahu kalau teknisi tadi adalah Dido. Dido sepertinya mulai panik. Dia kembali berdiri dengan cepat, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaian teknisinya. Aku tersentak tiba-tiba dengan gerak cepat. Dido sudah menodongku dengan sebuah pistol. Astagfirullah, Dido istighfar. Apa yang lo lakukan? Gue mohon jangan. Tanda seru. Tubuhku gemetar. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Diam lo, Sera. Cepat perintahkan semua orang di luar agar jangan ada yang menghalangi jalan gue. Dan jangan coba-coba menghubungi polisi kalau lo gak mau mati konyol di sini. Ya Tuhan, selama berteman dengan Dido, aku nggak pernah lihat dia sekasar ini. Masih dalam ancaman pistol, perlahan aku menghubungi Pak Amir dengan telepon kantor. Dengan terbata-bata aku memerintahkan apa yang dikatakan Dido. Cepat jalan. Dengan kasar Dido mendorongku dari belakang. Dengan tubuh gemetar perlahan aku berjalan di depannya, sementara lah mengikutiku dari belakang, masih dengan posisi pistol diarahkan ke kepalaku. Aku merembuka pintu dengan hati-hati. Jantung ini terus berpacu sangat cepat. Apakah aku bisa selamat? Bagaimana jika Dido tiba-tiba menembakku? Giska,
Wajah mungil anakku itu selalu terbayang. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Saat pintu terbuka, aku terheran suasana kantor telah sepi. Kemana semua orang? Apa yang mereka Aku yang masih lemah terjerembab ke lantai. Rasa sakit kembali kurasakan di sekitar kepalaku. Hei, cepat berdiri, bentak Dido lagi. Dengan terhuyung aku mencoba untuk kembali berdiri. Sarah, lo udah buang-buang waktu gue. Cepetan jalan, Brangs asteriska. Dido terus memaki dan mendorong-dorong tubuhku agar cepat berjalan. Mataku berkunang-kunang saat akan memasuki lift. Tapi Dido terus mencengkeram tanganku agar terus bisa berdiri. Esdo, kepala gue pusing banget, lirihku, jangan pura-pura sakit lo. Cepetan jalan, kalau berhenti gue tembak lo. Ancamnya lagi. Saat pintu lift terbuka, aku sudah tak tahan lagi. Tubuhku lemas dan kepalaku sangat sakit dor. Tiba-tiba terdengar suara letusan. Ya Tuhan, apakah itu suara pistol? Tiba-tiba semuanya gelap. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bab 39. Samar-samar aku mendengar suara orang-orang berbicara dari kejauhan. Perlahan aku membuka mata. Nampak dinding berwarna putih di sekelilingku. Ternyata aku masih hidup. Terima kasih ya Allah. Aroma khas obat-obatan rumah sakit tercium olehku. Selang infus pun sudah terpasang di tanganku. Sepertinya aku pingsan cukup lama. Mengingat-ingat kejadian tadi, kira-kira siapakah yang tertembak? Siapakah yang menolongku? Tak henti-hentinya aku berucap syukur dalam hati. Giska, Bunda selamat, sayang. Aku sangat merindukan gadis kecilku itu. Ingin rasanya memeluknya saat ini. Sarah, kamu udah sadar? Aku menoleh ke arah pintu. Seseorang masuk dengan wajah tampan dan tersenyum padaku. Pras, iriku. Lagi-lagi laki-laki ini yang menolongku. Bagaimana? Masih pusing? Tanyanya seraya mengelus kepalaku. Perlakuannya selalu semanis ini padaku. Sudah mendingan. Makasih ya, kamu selalu menolongku, Pras. Sahutku. Siapa bilang? Aku baru saja pulang dari Singapura sore tadi. Kemudian langsung ke sini setelah mendapat kabar dari kepolisian, jawabnya sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Apa? Bukan Pras. Lalu siapa yang? Tanyaku yang kemudian langsung dipotong oleh Pras. Seseorang telah datang menolongmu dan langsung menghubungi polisi. Beruntung Dido tertangkap. Polisi terpaksa menembak kakinya, karena kamu sedang dalam ancamannya waktu itu. Pras menjelaskan semuanya. Siapa yang menolongku, Pras? Tanyaku penasaran. Seseorang yang sangat merindukanmu. Pras terkekeh menggodaku. Pras siapa? Tanyaku seraya melotot padanya. Aku semakin penasaran dibuatnya. Enggak sabar banget, sih. Pras terus menggodaku. Orangnya ada di luar. Sebentar lagi dia ke sini. Sejak kamu pingsan hingga tadi, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Tadi dia izin salat saat aku datang untuk menggantikannya menjagamu di sini. Jelas Pras lagi membuatku semakin penasaran dan merasakan debaran di dada. Mungkinkah dia yang menolongku? Aku terus menduga-duga dalam hati. Membayangkan seseorang yang belakangan ini aku rindukan. Seseorang yang selalu kuharapkan kehadirannya setiap saat. Assalamualaikum. Aku tersentak saat mendengar suara yang membuatku berdebar dari arah pintu masuk. Waalaikumsalam, ya Tuhan. Suara itu, ternyata benar dia. Makasih, bro udah gantiin gue. Santai, Sarah juga sahabat gue. Ya udah gue balik dulu. Silahkan kangen-kangenannya, ujar Pras seraya senyum-senyum kembali menggodaku. Mau kemana, Pras? Tanyaku. Perlahan Pras menghampiriku. Kemudian meraih satu tanganku lalu digenggamnya. Aku pergi dulu. Kamu akan baik-baik aja selama ada dia di sini. Jaga dirimu baik-baik. Kenapa Pras berkata seperti ini? Kenapa dadaku tiba-tiba terasa sesak? Entah kenapa muncul rasa sedih di hati ini. Pras, lirihku. Serani, I love you. Bisiknya tiba-tiba seraya mencium keningku cukup lama. Kemudian berlalu meninggalkanku. Kenapa dada ini semakin sesak melihat kepergiannya? Tanpa terasa bulir-bulir bening mengalir dari kedua pelupuk mataku. Kenapa aku merasa Pras akan pergi cukup lama? Rani, astaga, aku sampai lupa. Arif, terima kasih sudah menolongku di kantor tadi. Arif tersentak, lalu kembali tersenyum padaku. Perlahan sahabatku itu mendekat. Kenapa aku jadi salah tingkah seperti ini? Kamu baik-baik aja, kan? Tanyanya dengan wajah cemas. Aku mengangguk. Ada yang berdesir ketika melihat senyumnya. Senyum yang aku rindukan beberapa hari ini, Rif, Dido ternyata.
Aku tak sanggup menceritakan semuanya. Rasa bersalahku pada Dido membuat dada ini terasa sesak. Aku yang menyebabkan dia jadi jahat. Seandainya aku dulu tahu perasaannya. Andaikan dulu aku tahu keinginannya. Aku kembali terisak. Sudahlah Ran, ini bukan salahmu. Dido tetap sahabat kita. Hanya saja jalan yang dia pilih adalah salah. Semoga setelah mendapatkan hukuman yang setimpal, dia akan jera. Arif berusaha menenangkanku. Lia, tapi aku tidak menyangka Dido sampai senekat itu, sahutku. Aku pun tak pernah menduga, sesaat kami terdiam. Sepertinya Arif akan berbicara sesuatu. Tapi sepertinya dia ragu-ragu. Rani, aku ingin bicara sesuatu. Ada apa? Rif, bicaralah. Arif menghela napas panjang. Sepertinya dia sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu. Rani, aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tiba-tiba Arif menatap dalam manik mataku. Tiba-tiba saja jantungku berdebar. Seumur hidup, maksudnya, tanyaku seraya menerka-nerka dalam hati. Arif menarik napas panjang dan melepasnya perlahan. Rani, laki-laki itu perlahan menggerenggam jemariku. Netranya menatap lekat padaku. Maukah kamu jadi istriku? Lagi-lagi aku tersentak. Arif terus menatapku dalam. Ya Allah, aku harus jawab apa? Rani, jawablah. Lirihnya sungguh hati ini rasanya berbunga-bunga. Tapi kenapa mulut ini seperti terkunci? Arif, bolehkah aku bicara dulu dengan Giska? Tentu saja boleh. Katakan padanya, papanya yang tampan ini akan selalu melindunginya setiap saat, sahutnya seraya terkekeh menggodaku. Kami tertawa terbahak-bahak bersama. Sungguh aku tak menyangka Arif akan melamarku secepat ini. Apa dia sangat mengkhawatirkan aku? Dokter mengatakan bahwa aku boleh pulang malam ini. Arif mengantarku sampai rumah. Sebaiknya kamu tidak usah ngantor dulu beberapa hari ini. Istirahatlah dulu. Urusan kantor biar aku yang tangani, ujar Arif saat di perjalanan. Aku selalu merepotkanmu, sahutku. Rani, apa kamu lupa? Sebagian saham ayahku ada di sana. Aku juga tidak ingin perusahaanmu hancur. Tenanglah, aku sudah bicara dengan Tirta, perusahaannya bersedia membantu. Syukurlah kalau begitu, aku lebih tenang sekarang. Sementara Giska sudah terlelap. Betapa lelahnya aku saat ini. Sambil memeluk Giska, aku pun terlelap hingga pagi. Bersambung.